Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Arab kelas 9 bersama Mr. Mulsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa wafiqna taufiqas salihin. وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين وجعلنا منهم ومعهم وبهم آمين آمين ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan dengan tema Al-Hifadz 'alal Bi'ah, bagian At-Tarkib dan Al-Qiraah. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita bacakan sholawat terlebih dahulu. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Habiballah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Amin wahyillah. Kita langsung ke at-tarkib, ya, susunan atau struktur. Di sini ada beberapa contoh. Jakarta akbar min Surabaya. Jakarta lebih besar dari Surabaya. Khalid amhar min ukhtihi. Khalid lebih pintar, ya, atau lebih pintar min ukhtihi dari saudara perempuannya. Jakarta akbarul mudun. Jakarta adalah kota terbesar di negara kami. Khalid amharu talamidhis soffit tasi'. Khalid adalah murid terpintar di kelas 9. Ini adalah contoh-contoh menggunakan kalimat yang bermakna lebih atau atau paling. Untuk menyatakan makna lebih atau paling atau digunakan isim tafdil. Isim tafdil adalah isim atau kalimat yang digunakan untuk menyatakan makna lebih atau paling atau Nah, itu dengan bentuk apa? Dengan bentuk af'al. Ya, af'al. Misal, kabirun itu kan besar maknanya. Agar maknanya menjadi lebih besar, maka menggunakan bentuk af'al. Tadinya kabir menjadi akbar. Jadi akbar itu lebih besar. Shaghir menjadi asghar, lebih kecil. Shaghir artinya kecil, ketika bentuknya berubah menjadi asghar, maka maknanya menjadi lebih kecil. Jamil itu maknanya indah. Tapi kalau yang menyatakan lebih indah, ya, atau paling indah atau terindah, maka menjadi bentuk af'al dari jamil apa? Ajmal. Maknanya berubah menjadi lebih indah. Hasan, bagus. Dirubah ke af'al menjadi ahsan, lebih bagus. Wasi'un, luas. Dirubah menjadi af'al, bentuk isim tafdil, maka menjadi awsa', lebih luas. Masyhur, terkenal, ya. Diganti menjadi bentuk isim tafdil af'al, maka menjadi ashhar, lebih terkenal. Nah, dua susunan kalimat yang mengandung isim tafdil, yaitu nih ada dua penggunaannya, ya. Yang pertama, af'al, bentuk af'al ditambah min ditambah isim. Seperti ini dalam kurung itu adalah amsilah a, amsilah hamzah. Contoh yang pertama, ya. Contoh yang pertama maksudnya contoh yang pertama yang tadi disebutkan sebelum di sini, ya. Sebelum masuk ke slide ini tadi Ustadz sudah memberikan contoh. Nah, contoh yang satu dan kedua itu termasuk contoh A. Adapun contoh 3 dan keempat itu masuk ke dalam contoh ba. Kamu bisa lihat di buku paket halaman 94, ya, itu ada contoh hamzah dan contoh ba. Nah,
Yang pertama, cara menggunakan isim tafdil itu bentuk af'al, bentuk isim tafdilnya, terus ditambah min, terus ditambah isim. Maka nanti maknanya lebih. Contoh tadi yang pertama kan Jakarta akbar, ya kan? Min. Nah, akbar ditambah min. Akbar min Surabaya, tambah isim. Jadi setelah akbar setelah af'al ditambah min, lalu ditambah kalimat isim yang memang dibandingkan dengan kalimat sebelumnya. Nah, contoh pertama adalah Jakarta akbaru min Bandung, misalkan. Jakarta lebih besar dari Bandung. Yang kedua, bentuk af'al ditambah jamak dari kalimat setelahnya. Contohnya itu yang ada di bagian ba dalam buku paket. Jakarta akbarul mudun. Tuh, akbarul mudun. Akbar ditambah jamak dari mudun. Mudun itu jamak dari Madinah. Mudun itu bentuk jamak. Akbarul mudun. Amharul talamid. Talamid jamak dari tilmid. Nah, jadi bentuk af'al ditambah bentuk jamak dari contoh yang ada pada bagian ba. Maka contohnya Khalid amharu talamidis sofit tasya. Khalid adalah murid paling terpandai di kelas 9. Atau Jakarta akbarul mudun. Jakarta itu kota paling besar atau terbesar fi biladina, di negeri kita atau negeri kami. Selanjutnya kita masuk ke bagian qiraah. Semoga bagian target tadi paham, yaitu cara menggunakan isim tafdil, yaitu kalimat yang menyatakan makna lebih. Sekarang kita masuk ke bagian qiraah, yaitu bacaan. Di sini dengan judul Himayatul Bi'ah Minat Talawuth, penjagaan lingkungan dari pencemaran atau polusi. Hunaka suwarun mutanawwi'ah litalawuthil bi'ah. Ya, silakan perhatikan bacaannya. Hunaka suwarun mutanawwi'ah litalawuthil bi'ah. Di sana banyak gambaran yang bermacam-macam akan pencemaran lingkungan. Akbaruha, yang paling besarnya dari pencemaran, ya, itu talawuthul hawa, pencemaran udara atau polusi udara. Wa talawuthul ma'i, dan pencemaran air. Nah, yang hamzah talawuthul hawa, pencemaran udara atau talawuthul polusi udara. Laqad zahara, benar-benar telah muncul atau nampak talawuthul hawa, pencemaran udara fil mudunil kabirah, di kota-kota besar. Di kota-kota besar, fil mudunil kabirah. Wa azharu zalik, dan yang lebih jelasnya itu, wa azharu dzalik, dan lebih jelasnya itu, ya, pencemaran udara, dan di pencemaran udaranya itu bisa babi muharrikatis sayyarah, sebab dari mesin-mesin mobil, ya, kendaraan. Wa talawuthul hawa, dan polusi udara, pencemaran udara, yudirru, ya, membahayakan bisihhatil insan, kan kesehatan manusia. Dengan bagian ba, talawuthul ma, yaitu pencemaran air. Pencemaran air. Wa qad zahara, dan telah jelas atau telah nampak, talawuthul ma'i, pencemaran air, bisababi rawyin nufayat, yaitu sebab membuang limbah
atau sampah-sampah fil anhari di sungai-sungai wal bihar dan laut-laut. Wa kadzalika dan begitu juga ramyi miyahi sorfi, membuang air limbah, as-sihhi kesehatan, ya. Jadi membuang limbah air limbah kesehatan, ya, bekas penggunaan kesehatan, fil anhari dalam sungai-sungai wal bihar dan lautan. Wa hadza talawuth dan pencemaran ini yuaddi mengakibatkan ila qillatil ma'i pada sedikitnya air an-naqi yang bersih. Jadi pencemaran ini mengakibatkan sedikitnya air bersih yang akan ditemukan nanti. Jadi ketersediaan air jernih atau air bersih itu menjadi sedikit dikarenakan banyak limbah-limbah atau sampah-sampah yang dibuang ke sungai-sungai atau lautan. Nah, kalau sudah begitu, maka sedikitlah air bersih lisyurbi yang untuk diminum, wan nazafati dan kebersihan. Wa yuaddi dan mengakibatkan kadzalika begitu juga ila kepada amrad katsirah, penyakit-penyakit yang banyak, lil insani bagi manusia, wa ila mautil hayawan dan kepada kematian hewan-hewan. Nah, hunaka di sana wasailun, yaitu ada media-media atau cara lil hifazi untuk penjagaan alal bi'ah terhadap lingkungan. Minha sebagiannya yaitu at-tasjir, penghijauan. Yang pertama at-tasjir, penghijauan. At-tasjir, tasjir itu, ya, penghijauan itu huwa, yaitu an-nazru'ah, hendaknya kita menanam, an-nazru'ah kita menanam al-asjar, pohon-pohon, wa ghairuha dan selainnya, minan nabati dari tanaman-tanaman fil ardi pada bumi. Ya, jadi penghijauan itu kita menanam pohon-pohon dan semacamnya, semacam tumbuhan-tumbuhan di bumi. Wa naj'alaha dan menjadikan bumi tersebut khadra, menjadi hijau karena tanaman-tanaman tersebut. Wa hadza dan ini min afdhalil wasail, yaitu salah satu sebagian dari yang paling utamanya media, yang paling utamanya cara bagaimana untuk menghilangkan pencemaran-pencemaran atau untuk menjaga lingkungan. Lil hifazi 'alal bi'ah, untuk penjagaan terhadap lingkungan. Wa himayatiha dan penjagaan lingkungan minat talawuthi dari pencemaran atau polusi. Wa minal khata dan sebagian dari kesalahan yaitu ihraqul ghabat yaitu membakar hutan, ya, kebakaran hutan. Kama seperti apa hadatsa yang terjadi fi katsirin min ghabati biladina, fi katsirin min ghabati biladina, di hutan-hutan, di kebanyakan hutan di negara kita. Ya, kama hadatsa fi katsirin min ghabati biladina, seperti apa yang telah terjadi di kebanyakan hutan-hutan yang ada pada negeri kita. Nomor 2, ya, cara yang nomor 2 untuk menjaga lingkungan, al-hifadz 'ala nadzafa, yaitu menjaga kebersihan. Laqad ihtamma, sesungguhnya telah memperhatikan al-Islamu, agama Islam, bin nadzafa, akan kebersihan. Islam sudah memperhatikan akan kebersihan. Hatta ja'alahu, sehingga menjadikannya minal iman, sebagian dari iman. An-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Liza, oleh karena itu atau oleh karena ini, yajibu, wajib, alaina, terhadap kita, wad'un nufayat, itu meletakkan barang-barang bekas atau sampah atau limbah al-khassah, khususnya bibuyutina, yang ada pada rumah kita, fil amakini, pada
tempat-tempat al-mukhassasah yang dikhususkan laha untuk limbah atau sampah-sampah tersebut. Wajibu dan wajib kadzalika begitu juga alal hukumah terhadap pemerintah antu'iddah hendaknya atau menyediakan ada dan beberapa kafian yang mencukupi min ummalin nazafah dari pegawai-pegawai kebersihan alladzina yang kusuna yang mereka menyapu asyawari' jalan-jalan wa yajma'una dan mengumpulkan an-nufayat sampah-sampah wa yahmilunaha dan mereka membawa sampah-sampah atau barang-barang yang tidak terpakai ila amkinatin ke tempat-tempat mukhassasatin yang dikhususkan laha untuk barang-barang tersebut atau sampah-sampah tersebut. Oke. Baik, cukup sampai saya ucapkan syukron, semoga dapat dipahami, semoga berkah dan manfaat. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.